Hadirin sekalian, selamat datang. Semuanya telah berkumpul ya. Kalau begitu, kita lewati saja segala sambutan ini, dan aku akan membunuh kalian semua. Double mesin gun. Berlindunglah di belakangku, wahai anak balon hitam. Lindungi aku. Barangnya tidak ada. Di dalam lemari besi tak ada satupun benda yang tersisa. Sepertinya semua benda yang pernah dimasukkan ke dalam lemari besi itu telah dibawa pergi oleh salah seorang dari Inju. Inju, pasukan andalan yang dibentuk oleh 10 Godfather. Baiklah, kita kejar penjahatnya. Aku boleh melakukannya? Tentu, habisi saja semua Inju itu. Itu dia, balon udara. Mereka sedang naik balon udara dan sepertinya menuju langsung ke arah Gurun Goldo. Cepat hubungi seluruh organisasi. Gurun Goldo? Baik, kami akan segera menuju ke sana. Sudah kelihatan. Yang benar saja. Di tengah pengawasan ketat seperti ini, mereka malah terbang malam-malam. Balon udara. Jadi bukan dengan balon angkasa. Terus kejar mereka sampai dapat. Lalu berapa ratus pengunjung yang datang malam ini? Terus dikemanakan mereka? Jangan-jangan lawan kita kali ini bukanlah sekedar gerombolan perampok biasa. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kalau terlalu meremehkan mereka, bisa-bisa pihak kita sendirilah yang akan menerima akibatnya. Karena Godfather telah mengutus para Inju. Mengutus Inju? Ayo, kalian cepat! Kalau kalian jadi anak baik, iya, ayo. Kalian akan kuberi kesempatan untuk memilih. Mau dikubur atau ditenggelamkan? Kalau buang-buang waktu, kita akan berbahaya dengan sendirinya. Ayo cepat turun. Cara memberi salam yang sangat tidak sopan. Itu orang-orang dari organisasi ya? Aku tidak perlu membersihkan mereka juga, kan? Tidak usah. Tugas kita sudah hampir selesai. Benar juga. Baiklah, biar aku sendiri yang membereskan mereka. Dalam tugasku. Boleh saja, tapi sepertinya akan membosankan. Itu tergantung lawannya. Sepertinya tidak usah terlalu berharap. Tak perlu khawatir. Lihat. Kenapa kau membawa benda seperti itu? Itu karena ada di markas. Tunggu. Tunggu. Jadi kalian yang menculik pengunjung kami? Ya, tak salah lagi. Dugaanmu sangat tepat sekali. Oho, ku kagumi keberanianmu untuk mengakui hal itu, kawan. Apa kau masih belum paham apa yang akan menimpamu nanti? Nah, giliranku ya. 1. Hanya lebih kuat. Itulah tujuan hidupnya. 7. Gorila lawan semut. Kalau cuma peluru biasa, tidak akan bisa melukai tubuh Obugin sedikit pun. Kekuatan tubuhnya nomor 1 di antara laba-laba. Tapi lawannya masih terus berdatangan. Mereka sudah datang hanya untuk dibunuh. Sial! Sudah datang sejauh ini, kita tidak boleh menyerah. Ayo kita ke sana. Tunggu. Apa? Rasanya ada yang aneh. Kalau seperti ini, aku tak bisa melakukan olahraga pemanasan sebelum Inju muncul. Ternyata kemampuan komunitas mafia hanya sebatas ini. Oke, aku juga sudah siap membidiknya. Baik, kita tembak bersama. 3, 2, 1. Aduh! Arah tembakan riflenya dari sana. Kurang ngajar. Awas kalian. Gila, peluru riflenya sama sekali tidak mempan. Mustahil, peluru tajam itu bisa menembus mobil panser.
Orang-orang itu menyebalkan. Mereka menembakku dari arah sana. Yang gitu. Cukup sampai situ, dasar monster. Akan kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi pada orang yang telah berani mempermainkan mafia. Ini adalah super basoko yang bisa menghancurkan Tang. Dan sekali tembak, hancur kau berkeping-keping. Sedih sekali. Masa nilaiku hanya disamakan dengan tank? Kena, pasti dia sudah jadi daging cincang. King, salah. Hebat. Lumayan sakit juga. Takkan kubiarkan satupun mereka yang kabur. Macam apa dia? Ledakan itu sebenarnya apa yang terjadi? Dengan satu tangan dia bisa menghentikan peluru basoka. Lawan kita adalah penggunaannya bertipe Kyoka. Ditambah lagi kekuatannya jauh melebihi normal. Semua yang telah tiba lebih dahulu telah dimusnahkan olehnya. Apa katamu, Kurapika? Aku tidak mengerti. Senapan tak mempan olehnya. Sebaiknya kau lihat sendiri. Kau bisa lihat betapa dahsyat auranya. Sebenarnya makhluk macam apa dia? Hanya dengan tangan kosong, dia bisa memeras orang. Bagaikan memeras gumpalan kertas. Kita harus menangkap dia. Aku juga. Aku pikir kita tidak akan menang melawan dia. Tetapi untuk melaksanakan tugas, kita tidak bisa hanya diam dan mundur. Kau ini bodoh. Sudah pasti kita batalkan saja kontrak kerja kita. Kalau begitu, segera hubungi pimpinan. Ada apa? Suara hati tanpa kusadari telah bertambah. Apa? Siapa dia? Inju. Inju? Ya, itu adalah pasukan kebanggaan dari 10 Godfather yang memimpin komunitas mafia. Sebutannya adalah Inju. Aku juga baru pertama kali melihat dengan mataku sendiri. Melodi ini aneh. Apa dia berasal dari manusia? Kalian berasal dari organisasi mana? Kami adalah bodyguard yang dipekerjakan oleh Tuan Nostrat dari keluarga Rich. Begitu ya, anak buah Nostrat. Sepertinya kalian sedikit menguasai Nen, tapi lebih baik kalian mundur saja. Mereka bukanlah sekedar kelompok biasa. Bagi mereka, membunuh sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, mereka adalah pembunuh profesional. Kalau begitu mereka sama saja dengan kita. Apa-apaan ini? Bahkan komunitas sampai memanggil Inju. Sepertinya dialah orang yang telah menyerbu tempat pelelangan. Kelihatannya orangnya cukup menarik juga. Itu pun akan berakhir sampai di sini. Begitu berurusan dengan kita, dia pun akan segera berakhir. Ayo kita lakukan sesuai dengan rencana. Delapan, punyaku sudah habis. Aku menang! Coba buka. Lihat. Nah, masih mau main sekali lagi? Percuma saja. Paling-paling kau juga yang akan menang. Hah? Mereka datang. Inju. Bagaimana? Bagaimana apanya? Dia sudah bilang kita tidak boleh ikut campur. Benar juga. Injo, awas. Kalian kemanakan barang lelangnya? Apa yang terjadi pada penjaga? Sudah dibunuh. Mana barang lelangnya? Tidak mau bilang. Sakit juga. Giliranmu. Kenapa semua kartunya diberikan padaku? Kau sudah tidak bisa kabur lagi. Ayo pilihlah.
Kau mau mati di tanganku, atau di bawah sini, atau dibunuh oleh mereka bertiga. Kamu sekarang tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak bisa kabur. Sudah berakhir. Percuma saja. Begitu masuk ke bawah tanah, kekuatanku jadi meningkat. Berlipat-lipat ganda di saat berada di permukaan. Hei, apa waktu berdoanya sudah selesai? Tidak ada waktu sebanyak itu untuk melihat wajah tidur pria itu. Keadaan sedang tidur lebih mudah. Hei! Bunuh kau! Hei! Jangan lari! Kau akan mati di tanganku! Ya! Kalian tidak bisa kabur. Tato laba-laba. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah melihat pemilik kekuatan Nen sebesar itu. Laba-laba. Kasihan sekali. Dia tidak tersisa sedikit pun. Inju sepertinya sudah berakhir. Seperti biasa, kekuatan Big Bang Effect-nya sangat dahsyat. Itu tidak lebih dari pukulan langsung tangan kanan yang dipenuhi dengan nen ya? Itu benar-benar pukulan penghabisan yang cocok bagi seorang pria yang telah menguasai teknik Kyoka sepenuhnya. Bisa-bisa dia menghajarku kalau aku bilang telah menguasai teknik Kyoka yang sebenarnya. Karena target Ubo yang sebenarnya adalah untuk menjadikan Big Bang Effect-nya memiliki kekuatan yang setara dengan misi nuklir. Karenanya penting untuk dipahami. Memang dia sering mengatakan itu. Ternyata dia serius ya? Itulah hal yang paling menyeramkan dari orang yang bertipe Kyoka. Sepertinya kalau Ubo, dia mampu melakukannya. Benar kan? Nah, siapa yang mau mati berikutnya? Ryodan. Cih, Sombongnya. Dia semakin tak tahu diri. yang mati adalah kau. Aku senang dengan kata kalian yang tak takut mati. Tapi matilah. Aku bisa mengendalikan rambut tubuhku dengan bebas dan mengubahnya menjadi jarum yang sangat tajam dan kuat. Memang pukulanmu sangat luar biasa, tapi tidak ada gunanya kalau tidak bisa mengenai tubuhku. Kalau terus begini, wajahmu bisa penuh dengan lubang. Dia bisa menggigit dan mencabik daging ubegin yang keras bagaikan baja itu. Kemampuan nen mereka cukup terlatih. Lumayan juga mereka. Kau butuh bantuan, Ubogin? Jangan ikut campur. Bola bulu seperti dia bisa kuhabisi dengan cepat. Rasakan ini. Percuma. Begitu ribuan rambutku menancap, takkan bisa dilepaskan lagi. Kalau begitu tubuhmu akan kupergunakan sebagai tinjuku sekalian. Itu tidak bisa. Karena aku bisa mengendalikan rambutku dengan bebas, maka mudah saja bagiku untuk melunakkan rambut pada bagian tertentu. Siap, akan kuhabisi. Rasakan ini. Tidak ada gunanya. Tinju tangan kananmu telah terkunci. Ternyata si badan besar ini ada apa-apanya. Aku akan melawanmu. Jangan mendekat. Meskipun kau sangat kuat, tapi sepertinya sudah mulai terkena efeknya. Racun sarap ada dalam taringku, memiliki efek yang sangat cepat dalam mengacaukan kontrol tubuhmu. Karena dari itu, leher sampai kepala tak akan terpengaruh. Maka kau masih akan bisa merasakan sakit dan ketakutan. Dia memakai racun, pasti dia menang. Pasti dia senang membuat orang tersiksa. Di dalam tubuhku, aku memelihara lintah berbagai ukuran dalam jumlah tak terhingga. Meskipun ada lintah yang bisa digunakan untuk pengobatan, tapi ada juga lintah yang bisa membawa penyakit. Khusus untukmu, akan kuhadiahkan jenis lintah yang tak terduga.
Tinta ini memiliki sifat yang sangat khas. Kalau dimasukkan ke dalam tubuh melalui luka, mereka akan langsung menuju ke kandung kemih dan bertelur dalam jumlah yang tak terhingga di dalam situ. Saat yang terbaik adalah ketika berjuta-juta bayi lintah itu keluar bersamaan saat kau sedang buang air kecil. Orang kebanyakan biasanya akan menderita rasa sakit yang amat sangat dan banyak. Tidak enak, tapi aku tak bisa berharap lebih dari makanan kelas rendah sepertimu. Untuk mengalahkan kalian sudah cukup. Jah! Leher ke atas masih bisa digerakkan. Jangan berbangga dulu, aku masih bisa mengalahkanmu. Bukan. Ini kepala Heru. Kau akan melakukannya juga padaku, tapi percuma saja. Peluru seperti apapun tidak akan bisa mengenaiku. Suara tidak bisa dihentikan oleh jarum. Kamu tahu itu? Iya. Semua orang yang tiba terlebih dahulu telah dihabiskan seluruhnya. Iya. Begitu juga dengan Inju. Kurapika, apa yang akan kulakukan? Kurapika! Sudah jelaskan? Akan kutangkap dia. Tunggu dulu, sekarang kita sedang menunggu komando Daltron. Tak ada hubungannya. Iya, benar. Saat ini, seorang diri Kurapika sedang menuju ke depan. Betapa dahsyatnya suara kemarahan dan dendam ini. Dia benar-benar telah melupakan dirinya. Kurapika, jangan melakukan hal yang hanya akan mempercepat kematianmu. Kita susun saja dulu rencana, baru bertindak. Kurapika! Dia hanya pergi untuk dibunuh. Bisa gawat kalau begini. Padang musim semi. Ini lagu yang paling tepat untuk menenangkan diri. Apa kalian semua sudah tenang? Iya. Mula-mula kita harus mendinginkan kepala. Dan setelah itu baru memikirkan rencana. Iya, benar. Pokoknya kita serahkan saja semuanya pada Daltron. Senritsu. Aku sudah tenang. Terima kasih. Sukuara. Aku ingin kau menyampaikan ini pada pimpinan. Sampaikan padanya untuk mengizinkanku karena aku sudah punya rencana. Dasar bodoh. Kalau mau melakukannya bilang-bilang dulu pada kami. Kau mau pecahkan gedang telinga kami ya? Maaf, kalau aku bilang dulu, nanti bisa ketahuan mereka. Lagi pula, mudah saja bagi kalian untuk menutup telinga sebelum suaraku sampai ke sana. Kalau begitu benar juga apa katamu? Jadi tak ada masalah kan? Shizuku, tolong sedot racun dan lintah yang ada dalam tubuhku. Mesin pembersihmu pasti bisa. Di meja memang bisa menyedot racunnya, tapi tidak bisa menyedot makhluk hidup. Apa? Aku tak pernah dengar masalah itu. Biar aku memeriksamu. Hup. Ini adalah lintah Madarite. Sejenis lintah yang dalam waktu kurang dari sehari akan bertelur dalam kandung kemih makhluk hidup, lalu mati. Telurnya akan segera menetas, dan ketika bayi-bayi lintah itu keluar bersamaan dengan air seni, rasa sakit yang amat sangat bisa mengakibatkan kematian. Tapi untuk bisa menetas, telur itu membutuhkan amonia dengan konsentrasi tinggi dan stabil. Kalau kadar amonia dalam air seni terlalu rendah, telur-telur akan keluar begitu saja bersama air seni tanpa rasa sakit. Jadi sampai besok minumlah banyak bir agar bisa sering buang air. Lalu kau sembuh. Jadi yang penting aku harus banyak minum-minum. Benar. Kalau begitu Shizuku, segera sedot racun dalam tubuhku ini. Baik. Salah satu dari kalian, kalau terbuka dari minuman dan curilah bir.
Aku lupa. Hari ini aku punya janji untuk bertemu dengan orang. Boleh aku pergi sekarang? Boleh, asal kau kembali sebelum jam 6 sore besok. Baiklah. Hisoka, ada rencana licik ya? Tentu saja. Satu orang anggota Ryudan telah tertangkap. Tak salah lagi. Ya, baiklah. Nah, sekian. Kau lihat kan? Iya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya telah terbelit lantai. Anggota baru Inju ya? Apalagi Ubu masih belum bisa bergerak karena racun di tubuhnya. Apa boleh buat? Ayo kita menolongnya. Kalau sekarang kita masih mengetahui arah tujuannya, karena awal keberadaan benang sudah kuhilangkan dengan Jetsu. Selama jarumnya masih belum ketahuan dan dibuang, atau benangnya terlihat dengan Gio, maka benangku akan terus mengikuti mereka. Barusan kalian bilang kalau diriku telah tertangkap. Kau bermaksud untuk menangkapku hanya dengan rantai seperti ini? Kau akan menyesal nanti. Kalau tidak, kau akan membunuhku. Apa kau mengerti? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Ayo, jangan membuang-buang waktu lagi. Cepatlah. Sudah kubilang diam. Kekuatan macam apa ini? Kekuatannya sangat besar. Sama sekali tak ada hubungannya dengan tubuhku yang sedang kena racun. Mustahil dia bisa memasukkan kekuatan yang hampir setara dengan kekuatan nenku yang bertipe Kyoka di dalam rantai sekecil ini. Aku tak boleh kalah. Aku harus bertahan. Chenjel adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan pada diri kalian. Kekuatan yang terlahir untuk menangkap dan merampas kebebasan Ryodan. Jangan dibunuh. Masih banyak hal yang harus ditanyakan padanya. Seandainya aku menggunakan kekuatan ini pada orang yang bukan Ryodan, maka aku sendirilah yang akan kehilangan nyawaku. Ini adalah syarat dan konsekuensi. Bukti dari kesiapanku. Semakin besar kesiapan dan konsekuensinya, maka nenek akan bekerja semakin kuat. Hei, kau baik-baik saja? Tak ada masalah. Benarkah? Ada penguntit. Apa? Kecepatannya sangat tinggi. Kenapa begini? Padahal kita sudah sengaja menjauh dari kota. Seharusnya saat menangkap, dia tidak ada di antara mereka yang melihat kita. Ada benang, sepertinya terbuat dari nen. Di sekitar betisnya juga ada sesuatu. Ya, ini sial. Ketahuan ya. Tenang saja, sudah hampir terkejar. Gawat, masuk apa kekuatannya? Ada apa? Mereka tidak menyusul? Untuk sesaat tadi, aku sempat melihat ada seseorang yang sedang melompat di atas mobil pengejar kita. Mungkin itu adalah Inju yang masih tersisa. Kita ubah arah kembali ke kota. Apa-apaan ini? Keluarkan! Ternyata kalian memang bukan orang biasa. Reaksi kalian begitu cepat. Dalam sekejap bisa membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku salut. Hei, kau mau bikin kacau ya? Posisi Nobunaga dalam mobil tidak begitu bagus ya. Tetapi kemampuannya itu sangat menarik. Jadi dia bisa mengecilkan seluruh benda dengan membungkusnya dalam kain. Dengan cara itu, dia bisa menyimpan seluruh benda pelelangan di kantongnya. Dia bertugas mengangkut semuanya. Itu berarti dia juga bisa mengembalikan semuanya lagi ke ukuran semula. Hah? Apa-apaan mereka? Benarkah mereka yang disebut sebagai Gen Eiroden itu? Tampaknya lemah sekali. Hah? Inju itu jumlahnya 10 orang kan? Berarti semuanya sudah terkumpul. Aneh sekali. Bukankah orang yang menggunakan rantai untuk menangkap Ubu itu sudah melarikan diri dengan menggunakan mobil? Berarti dia bukan Inju ya? Kita akan tahu itu setelah bertanya kepada mereka.
Apa kau mengerti apa yang akan terjadi padamu setelah ini? Kalian kemanakan barang pelelangan yang kalian curi itu? Sekarang jam berapa? Sudah berapa lama aku tertidur? Sepertinya kau tidak memahami posisimu sekarang. Aku yang sedang menanyaimu. Kau hanya boleh berbicara saat sedang menjawab pertanyaanku saja. Coba saja. Kalau kau bisa menorehkan satu saja luka di tubuhku ini, maka aku akan menjawabmu sesuai dengan keinginanmu. Menurut informasi dari mereka, bahkan Purbasoka pun tidak mempan terhadapmu. Karena itu aku akan mencoba dengan cara sedikit yang lebih lain tentunya. Pedang ini adalah senjata yang hebat, yang bisa menyalurkan nenku. Dengan kata lain, pedang ini merupakan kartu as bagiku. Maaf saja, kau jadi harus diikat seperti ini karena ku dengar saat sedang bertarung melawan Inju kekuatanmu sangatlah dahsyat. Di bagian ini, neneknya tidak penuh. Aku akan mulai dari bagian ini. Kekuatan mental yang luar biasa yang menyebabkan tubuhnya sekeras itu bukanlah aura yang berada di sekitar tubuhnya, melainkan kekuatan mentalnya yang sama sekali tidak pernah goyah, biar dalam keadaan seperti apapun. Tubuhku tak mampu lagi. Sepertinya butuh cukup waktu lama untuk pulih kembali. Aku makan malam sekitar jam 8. Kalau dilihat dari keadaan perutku sekarang, sepertinya ini sudah tengah malam. Aku tahu itu senjata hebat, tapi pedangmu itu tumpul sekali. Dari tadi hanya berhenti kedalaman 5 mili. Buang-buang waktu saja. Tapi lumayan juga untuk membuatku terbangun. Meskipun cuma 5 mili, luka tetaplah luka. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kita mengadakan pertukaran? Akan kuampuni juangmu. Tapi sekarang lepaskan dulu ikatan yang melilit di tubuhku. Mungkin dengan ini aku akan bisa mengampuni kalian. Tunggu dulu. Bukankah kalian yang telah mencurinya? Saat itu lemari besi sudah kosong. Orang-orang bernama Inju telah membawanya pergi terlebih dahulu. Sepertinya kalian semua tidak ada yang mengetahui tentang hal itu. Kurasa dia tidak bohong. Jadi semua yang dikatakan itu benar. Pertukaran yang dikatakan tadi pun bukan hanya main-main. Semua orang bisa salah paham. Tapi kami masih belum mencuri benda apapun. Karena itu lepaskanlah aku dan berpura-puralah untuk tidak melihat apa yang terjadi setelah itu. Dengan begitu, aku akan mengampuni nyawa kalian. Bagaimana dengan pengunjungnya? Teman kami termasuk di dalamnya. Begitu ya. Kalau begitu malang sekali mereka. Kenapa kau membunuhnya? Karena memang begitulah rencana. Berapa banyak nyawa yang telah hilang gara-gara kalian yang seenaknya sendiri. Sudah, hentikan Kurapika. Asalkan barang pelelangan selamat, kita sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Serahkan saja dia pada komunitas. Lainnya? Lupakan saja. Tugas kita hanyalah untuk menjaga bos dan mendapatkan benda yang diinginkan bos. Pembalasan dendam baru setelah itu. Kalian akan segera kuhubungi. Kalau begitu pertukaran kita sudah gagal. Sejak awal kita tidak pernah melakukan pertukaran. Itu adalah hal dengan seenaknya sendiri telah diputuskan oleh seorang bodoh yang berotot di sini. Di sini Daltron dari keluarga Nostrat. Kami telah menangkap seorang anggota gerombolan yang merampok pelelangan. Kini kami ingin menyerahkannya. Benarkah? Bagaimana caranya? Padahal Inju pun tak mampu melakukannya. Lengkapnya akan kuceritakan nanti. Pokoknya datanglah kemari. Bahkan Inju pun tidak mampu melakukannya. Iya, bahkan Inju pun dihabisi olehnya. Nah, kalian lihat. Dengar Leorio, yang seperti itu namanya adalah Ten. Yang namanya Nen beda ya? Sudah aku kira pasti begini jadinya. Jadi kalian telah menguasai teknik yang seperti ini ya? Itu mudah sekali. Iya kan, Gon? Pasti Leorio juga bisa menguasainya.
Semoga saja begitu. Sudah. Asal bisa Mau kemana sudah kau? cukup. Sudah, aku mau pergi. Iya, mau kemana? Mau jalan-jalan. Yorkshire City adalah kota yang tidak pernah tidur. Rio, Iya, kalau kau bertemu dengan Kurapika di suatu tempat, ajak ke sini ya. Ku dengar dia sedang sibuk karena pekerjaannya, tapi Gon sangat ingin bertemu dengannya. hai bocah kecil yang manis, masih pakai celana pendek, jangan bicara sombong begitu. Mestinya kau bilang, Rio, tolong ajak Kurapika ke sini. Yang sombong itu kamu kan? Dilarang melakukan kekerasan pada anak kecil. Oh, pria sejati tidak boleh melakukan hal seperti ini. Sudah, anak kecil tidur saja. Dadah. Semoga Leorio bertemu dengan Kurapika ya. Yorkshire City jauh lebih besar dibanding Pulau Kujira. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Nanti dia juga menghubungimu. Bukankah untuk itu kau membeli HP? Lagi pula kau sudah memberitahukan nomor teleponmu melalui email kan? Nah, karena sekarang Rio sudah tidak ada, bagaimana kalau kita mencoba melihat apakah di saluran televisi ini ada acara yang menarik? Biasanya di hotel murah seperti ini selalu ada saluran TV seperti itu. Sesuai janji, kita bertemu di tempat yang telah ditentukan. Tidak lama lagi orang-orang dari komunitas akan datang. Biar aku yang menjaganya. Kalian beristirahatlah dahulu. Untuk berjaga-jaga, berilah dia gas penenang sebanyak dosis untuk 3 orang. Pimpinan, Apa? aku punya janji untuk bertemu dengan orang. Aku ingin pergi keluar sekitar 2 jam. Baiklah, tapi kau tidak boleh sampai terlambat. Terima kasih. Cepat juga kau. Sepertinya kau sehat-sehat saja. Kau benar-benar terlihat berbeda dengan setengah tahun yang lalu. Sudah bekerja keras ya? Hah? Kilua? Hei, Kilua. Ah, kau bilang apa? Padahal ini lagi seru-serunya. Kau mau lihat, Gon? Tidak usah. Ya sudah. Padahal asik sekali. Kalian belum tidur ya? Rio, kau sudah pulang? Tidak bertemu Kurapika ya? Aku pergi jalan-jalan. Begitu. Nah, tapi Gon, sudah kubilang kan, kau tidak boleh begadang sampai malam. Sejak kapan dia tidur? Kilua curang. Besok pagi kau melakukan pertandingan. Kalau kau tidak tidur, kau akan capek. Iya, selamat tidur. Sudah, tenang saja. Sekarang aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Aku tak ingin bicara yang tak penting. Segera ceritakan mengenai diri kalian. Jadi begitu ya. Baiklah. Anggota laba-laba terdiri dari 13 orang. Yang menjadi tandanya adalah tato laba-laba yang disertai nomor. Tentu saja kalau anggota berubah secara tiba-tiba, yang berkeinginan untuk menjadi anggota terlebih dahulu harus mengalahkan anggota yang sudah ada untuk menggantikannya. Bila terkadang jumlah anggota berkurang bukan karena sebab itu, maka pimpinanlah yang akan mencari anggota pengganti.
Aku sudah tahu semua itu. Aku bergabung dengan laba-laba sejak beberapa tahun yang lalu. Aku masuk untuk menggantikan anggota nomor 4. Tujuanku adalah untuk bertarung dengan pimpinan. Tapi sayang belum berhasil juga, karena penjagaannya sangat ketat. Biasanya paling tidak selalu ada 2 orang mendampingi pimpinan. Lalu begitu pekerjaan sudah selesai, dia langsung menghilang dan sulit ditemukan lagi. Karena itulah, kita berdua punya persamaan tujuan. Tapi bukankah kalau kau cuma sendirian akan sulit untuk mencapai tujuan itu? Apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau ku beritahu kemampuan para anggotanya? Yang sudah ku ketahui adalah 7 orang. Kau mau bekerja sama denganku? Bagaimana? Lantai 2 bawah tanah. Tidak dibunuh, kan? Tidak. Aku hanya melumpuhkan tubuhnya dengan gas. Pantas juga kalian memakai pakaian itu. Aku tak bisa mempercayai telingaku saat mendengar kau telah tertangkap. Orang bilang kelengahan adalah lawan yang paling besar. Jangan banyak bicara. Kau mau mulutmu kujahit. Kalau yang itu... Shizuko, tolong ya. Deme-chan, sedotlah racun yang telah menyebar di dalam tubuh Ubo ya. Apa ini? Sudah selesai disedot. Sial! Bocah dengan rantai itu. Aku pasti akan membalas dendamku sebelum membunuh semua temannya. Tidak akan kubiarkan kau pergi semudah itu. Paling tidak 1 menit. Tidak, 30 detik sudah cukup. Aku harus bisa menghentikannya. Nah, bagaimana? Tergantung padamu. Mau bekerja sama denganku. Yosoka, aku tanya satu hal. Apa kau tahu kemana perginya bola mata merah? Kapan terjadinya peristiwa Kuruta itu? 5 tahun yang lalu. Sayang sekali. Saat itu aku masih belum bergabung dengan mereka. Kalau sudah selesai mengagumi barang buruannya, maka pimpinan akan menjual semuanya. Bola mata merah bukanlah perkecualian. Cuma sebatas itu yang ku ketahui. Tapi ada satu hal yang bisa ku katakan. Sebelum kepalanya dihancurkan, laba-laba akan terus bergerak. Silakan. Ini aku. Kurapika, gawat. Ryodan nomor 11 sudah kabur. Apa? Dengan usahanya sendiri? Tidak, sepertinya rekannya sesama anggota Ryodan datang menyamar sebagai anggota komunitas. Mungkin saat pimpinan tadi menelpon komunitas, mereka sudah digantikan oleh Ryodan. Dan kemungkinan besar pimpinan telah... Mereka sudah kabur ya? Ini gara-gara Ubo berteriak sangat keras. Pasti dia sangat kesal karena gagal menghabisi mereka semua. Ayo kita kembali, tujuan sudah terlaksana. Inju sudah kita habisi. Hartanya pun sudah kita dapatkan. Tidak. Sampaikan pada pimpinan kalau aku tak akan kembali sebelum berhasil membuat perhitungan dengan bocah rantai itu. Kami sedang menuju rencana B. Cepatlah kembali. Baik. Sepertinya kau sedang sibuk. Akan kukatakan secara singkat. Meskipun tadi aku bilang bekerja sama, tapi itu bukanlah untuk selamanya. Pada dasarnya kita hanya saling menguntungkan dengan cara bertukar informasi saja. Kalau kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak salah satu pihak, maka kita bebas untuk menghentikan kerjasama. Mudah kan? Bagaimana jawabanmu? Besok, di tempat yang sama.